Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain Al-Ansori lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad As-Syafi'i, dan Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada kekhalifahan Abbasiyah. Sejumlah sejarah menyatakan bahwa ia terlahir dari keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat untuk menuntut ilmu. Ia digambarkan sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya begitu cukup luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, penanggalan Arab, periwayatan hadis, dan lain sebagainya. Dalam kitab Al-Firis, sebuah kompilasi biografi bukti yang ditulis pada abad ke-10 Masehi oleh Ibnu Nadim, disebutkan bahwa selama masa hidupnya, Abu Yusuf telah menciptakan sejumlah karya tulis dalam berbagai bidang seperti hukum Islam, hukum internasional, hadis, dan ekonomi Islam. Di antara karya-karyanya adalah Kitab Al-Atsar, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laylayang, Kitab Al-Rad Al-Syiar Al-Waza'i Al-Jawami, dan yang paling terkenal mengenai sistem ekonomi Islam adalah Al-Kharaj, yang membahas masalah perpajakan, keuangan publik, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Abu Yusuf termasuk salah satu cendekiawan yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam, dan ia merupakan cendekiawan yang pertama kali menyinggung masalah mekanisme pasar yang tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Hampir seluruh pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Di antara pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah 1. Kebijakan fiskal. Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang sering menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak, serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Abu Yusuf menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sangat relevan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikemukakan dalam kitab tersebut. Kontribusi yang lain yaitu dengan menunjukkan keunggulan sistem pajak secara profesional atau mukasamah pada tanah. Beliau juga menekankan pentingnya pengawasan pada petugas pengumpul pajak untuk mencegah korupsi dan penindasan keuangan publik. Abu Yusuf juga mengungkapkan bahwa uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kitab Al-Kharaj berusaha membangun sebuah sistem keuangan publik yang sesuai dengan hukum Islam dan persyaratan ekonomi. Secara umum, penerimaan keuangan publik dalam Daulah Islamiyah menurut Abu Yusuf diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu ghanimah, zakat, fai yang dalamnya terdapat jizyah, usyir, dan kharaj. Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Sebagai salah satu instrumen keuangan negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
Fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta kaum kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya yaitu kharaj, jizyah, dan usir. Jizyah adalah pajak yang diambil dari penduduk non-muslim di negara Islam sebagai biaya perlindungan mereka. Usyur atau bea cukai adalah hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan yang melewati perbatasan negara Islam. Kharaj adalah pajak tanah yang diambil dari kaum non-muslim. Sistem pertahanan. Mengenai pertahanan, ia berpendapat bahwa tanah yang diperoleh dari lahan milik negara dapat ditarik kembali jika digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Mekanisme pasar. Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang menuangkan gagasan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yakni produsen dan konsumen. Abu Yusuf tidak sependapat dengan pemahaman yang menjelaskan bahwa bila barang yang tersedia sedikit, maka harga barang akan jadi mahal. Dan bila barang yang tersedia banyak, maka harga barang akan menjadi murah. Karena itu, ia menantang penguasa yang menetapkan harga. Negara dan aktivitas ekonomi. Tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan membanggakan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Perpajakan menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf berpendapat mengenai perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Abu Yusuf menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil tampaknya, akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas, yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation.